oleh karena itu pendidikan itu, kalau saya sering mengatakan bahwa tanpa pendidikan maka negara itu tidak ada apa-apanya, malah akan hancur. Paling tidak ada 3 itu, infrastruktur, kemudian SDM, tenaga pendidiknya, kemudian SDM tenaga pendidik itu sendiri. Artinya benar. Perlu diadakan penguatan seperti itu. Jadi walaupun di sekolah itu sudah ada yang namanya dana BOS dari APBN, tapi saya kira ke depan pemerintah harus memberi yang namanya BOSDA, bantuan operasi sekolah daerah. Artinya pendidikan di Sumatera Selatan ini 4 tahun yang lalu itu sudah saya lihat APK-nya sudah bagus, tidak jauh dari APK di tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Ngopi Sumsel. Dunia pendidikan adalah sebuah dunia yang sangat dekat dengan masyarakat, bersentuhan langsung, dan paling sering kita bicarakan baik dari sisi banyak hal. Dan kali ini saya akan bicarakan tentang dunia pendidikan di Sumatera Selatan bersama langsung Ketua Badan Pelaksana Harian PB PGRI Universitas Silampari Lubuk Linggau, sekaligus juga Sekretaris Umum PGRI Sumsel, Dr. Andes Haji Lukman Haris, MSI. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, makasih di tengah kesibukannya masih sempat datang ke studio kami. Alhamdulillah. Dengan beliau sebenarnya sudah berapa hari berubah janji, ngatur jadwal. Dan inilah kalau kata orang tuh, kalau sudah terjadwal langsung dipenuhi. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Pak, kita ngobrol santai saja nih Pak Lukman. Ya. Yang pertama saya ingin sahabat Ngopi Sumsel, dari sekian banyak jabatan yang beliau amanahkan sekarang, beliau lagi konsen bagaimana ikut bersama dengan beberapa sahabat organisasi untuk membuat pendidikan menjadi lebih baik. Iya. Tapi saya ingin mendengarkan dulu Pak. Kalau dari Pak Lukman, pandangan pendidikan di Sumsel saat ini dengan kondisi yang ada ini bagaimana sih Pak? Ya, sebelum saya memberikan pandangan tentang pendidikan yang ada di Sumatera Selatan, saya ingin menyampaikan dulu bahwa kenapa pendidikan itu sangat penting. Siap, benar. Itu yang paling harus kita ketahui. Bahwa pendidikan itu adalah dalam rangka memperoleh ilmu, dan ilmu itu diharapkan untuk merubah ke arah positif. Amin ya Allah. Dengan adanya ilmu dan ilmu itu ke arah positif, lalu bisa membuat seseorang itu melakukan pengembangan bagi dirinya sendiri maupun pembangunan yang ada di wilayahnya atau di mana saja. Itu yang penting. Siap. Jadi oleh karena itu pendidikan itu, kalau saya sering mengatakan bahwa tanpa pendidikan maka negara itu tidak ada apa-apanya, malah akan hancur. Seperti kita di zaman penjajahan dulu, kita sengaja diperbodoh oleh para penjajah sehingga kita akhirnya dijajah beratus-ratus tahun oleh negara Belanda dan Jepang, karena kita dibodohkan, tidak diberikan pendidikan yang ke arah positif. Benar sekali. Itu dia. Oleh karena itu pendidikan sangat penting. Nah, kemudian masalah pendidikan yang ada di Sumatera Selatan, kalau saya lihat itu sudah berjalan sesuai dengan harapan daripada masyarakat, ya. Namun tentunya apa yang dicapai saat ini tentu masih perlu
penyempurnaan. Ditingkatkan kembali, Pak ya. Ya, ditingkatkan kembali. Seperti misalnya APK-nya, APM-nya, APS-nya, mungkin tidak usah saya bahas, itu terlalu panjang. Jadi APK-nya itu harus ditingkatkan terus, ya. APM-nya harus ditingkatkan terus, APS-nya ditingkatkan terus. Karena APK, APM, APS inilah yang akan membuat pendidikan itu lebih baik. Oke. Nah ini tapi terkadang apa ya, di sekolah, di pendidikan sering sekali bicara soal kurikulum yang berubah. Ya. Nah, ini bagaimana sebagai pengamat pendidikan mencermati kurikulum berubah, mengganggu sistem pendidikan tidak sih, Pak? Ya, ini baik sekali ya. Jadi gini, kurikulum itu adalah sebagai rambu-rambu ya. Okay. Kalau kita dalam negara itu undang-undang. Kita semenjak merdeka ini sudah 12 kali berganti kurikulum. 12 kali, Pak ya? Sudah 12 kali. Ya, kita tidak tahu di zaman era baru tadi, era Pak Prabowo ini apakah nanti mau ganti lagi, ya. Jadi memang semua kurikulum itu ada kekurangan dan kelebihannya. Kadang-kadang kurikulum itu didesain dengan bagus, tetapi dalam penerapannya itu tidak mampu. Seperti saya ambil contoh sekarang ini, kurikulum Merdeka misalnya. Ya, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini tadinya saya beranggapan suatu kurikulum yang tidak banyak akan membebankan guru. Ya. Dan akan membuat para peserta didik menjadi skillnya lebih baik, ya, atau mempunyai suatu keterampilan yang lebih baik. Tetapi saya lihat setelah diterapkan, justru kurikulum Merdeka ini para guru-guru itu dibebani dengan berbagai administrasi. Iya. Nah, akibat daripada banyaknya beban administrasi ini, sehingga guru itu hanya banyak memikirkan bagaimana cara untuk memenuhi keinginan administrasi ini. Akhirnya apa? Akhirnya pelaksanaan proses belajar mengajar agak terganggu karena dia terlalu repot untuk mengurusi itu. Nah inilah. Jadi memang kurikulum Merdeka itu baru berjalan 3 tahun. Iya, baru berjalan. Mungkin penyesuaiannya yang belum pas ya. Jadi kita belum tahu hasilnya. Siap, ya, benar. kalau SMP kan 3 tahun dulu, SMA 3 tahun dulu, SD 6 tahun. Benar. Nah, tetapi sudah banyak keluhan guru itu terhadap kurikulum itu karena terlalu banyak dibebani administrasi tadi. Akibatnya dia dalam proses belajar mengajar dia kurang begitu diperhatikan akibatnya, terus terang saja. Nah, jadi itu salah satu sebetulnya kelemahan daripada kurikulum Merdeka. Tapi kalau dalam konsep saya lihat memang bagus. Bagus ya, Pak ya? Ya, bagus. Siap. Jadi di situ diberi kebebasan. Ya. Siswa atau peserta didik atau mahasiswa diberikan kebebasan. Seperti misalnya mahasiswa. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mencari tempat kuliah di luar kampusnya. Gitu kan? Benar. Itu kan diberikan kebebasan ya. Jadi sambil berpengalaman. Kemudian mahasiswa itu diharapkan mereka itu kalau sudah selesai kuliah memang betul-betul siap pakai. Siap kerja. Nah, tetapi itu konsep. Konsep itu memang bagus, tapi dalam pelaksanaannya agak sulit. Lagi-lagi misalnya ada itu di perguruan tinggi itu mahasiswa itu tidak harus membuat skripsi. Tapi bukan berarti dia dibebaskan dari yang lain. Jadi ada penggantinya. Jadi dia boleh tidak buat skripsi, tapi ada penggantinya yang lain. Akhirnya sama saja kan? Tugas akhir sama aja. Tapi artinya dia diberi kebebasan. Mau skripsi ya silakan. Ambil yang lain, artinya supaya dia dapat terampil dalam
menentukan suatu apa yang di dalam dirinya. Seperti itu. Kita kembali ke dunia pendidikan yang ada di Sumatera Selatan, Ya. Pak. Kalau selama ini kan dengan amanah yang diberikan ke Bapak kan sering bersentuhan dengan para guru, stakeholder gitu ya. Ya. Kalau Bapak mencermati dari segi entah fasilitas, kemampuan guru, yang lain-lainnya, Sumsel ini dalam dunia pendidikannya sudah di dalam taraf yang bagaimana sih, Pak? Ya. Jadi kalau kita melihat daripada prestasi yang dicapai oleh siswa, saya kira sudah berjalan ya, sudah berjalan dengan bagus ya. Banyak itu para siswa itu di tingkat nasional diperoleh oleh para siswa kita. Oke, prestasi. Kemudian banyak para siswa itu yang bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan kemauannya. Misalnya bisa masuk pendidikan kedinasan, kemudian bisa masuk perguruan tinggi negeri yang diharapkan, dan sebagainya. Artinya menurut saya sudah berjalan, namun artinya masih perlu ditingkatkan lagi. Ya. Jadi kemampuan daripada para guru itu masih harus ditingkatkan lagi. Apalagi kita ini sekarang sebetulnya terutama ini di daerah-daerah ya, masih banyak kekurangan guru. Guru. Walaupun secara berkala setiap tahun itu diadakan penerimaan guru P3K. Ya, benar. Nah, tetapi masih ada daerah yang sebetulnya sudah diberikan kuota oleh pemerintah pusat, tetapi mereka tidak mau membuat kuota itu. Itu yang kita prihatin. Tapi tidak usah saya sampaikan, di satu daerah ada yang seperti itu. Seharusnya menerima P3K tapi dia tidak menerima. Pak, kemarin dunia pendidikan kita dikejutkan. Ya. Kita juga sangat di luar dari harapan, dari dugaan kita, adanya peristiwa beberapa anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar melakukan tindakan kriminal, bisa dikatakan yang sangat di luar dari akal sehat kita. Ya. Hal ini nih kenapa bisa terjadi, Pak, di ruang lingkup pendidikan yang masih remaja, masih anak-anak di mereka? Ya, jadi kalau saya melihatnya beberapa faktor penyebab kenapa terjadi demikian. Yang pertama tadi ya, dari pihak keluarga. Kelihatannya dari pihak keluarga ini memang perlu ditingkatkan lagi ya. Perlu bagaimana caranya anak itu kalau bisa, walaupun sesibuk apapun orang tua itu harus ada interaksi dengan anak pada saat di rumah. Artinya ngobrol, ajak cerita, makan bersama, ya. Kemudian bila perlu sambil tidur itu diajak ngobrol dulu dan sebagainya, diberi bekal pelajaran agama. Nah, ini salah satu usaha, dan salah satu juga penyebab kalau orang tua menyerahkan anaknya kepada sekolah. Di samping itu pergaulan, ya, pergaulan itu sangat terpengaruh ya. Sekarang ini kan saya sangat khawatir pergaulan anak-anak kita ya. Kalau pergaulannya itu dengan teman-temannya sekolah sendiri ya enak. Yang kita khawatirkan anak itu bergaul dengan para teman-temannya yang mungkin sudah agak dewasa, yang memang anaknya itu kurang kontrol dari orang tuanya, sehingga terpengaruhlah karakternya itu, karakter yang yang tidak ada kasih sayang lah, seperti itu. Nah, kalau anak-anak sudah seperti itu, dia bisa melakukan apa saja, artinya tidak ada rasa kasih sayang dengan
orang lain, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa empati, akhirnya dia jiwanya mudah terpengaruh apabila teman-temannya itu mengajak kepada hal-hal yang negatif. Nah, makanya sekali lagi saya ingin sampaikan pergaulan itu juga sangat berpengaruh, ya, berpengaruh dalam hal karakter daripada anak-anak kita. Ya benar. Berarti dia tidak, ini sahabat Ngopi Sumsel, pesan yang sangat bijak dari Pak Lukman. Jangan menyerahkan semua itu hanya kepada sekolah. Betul sekali. Keluarga, masyarakat, lingkungan juga berpengaruh dalam pembentukan karakter. Ya. Nah, bicara soal lingkungan, Pak, lingkungan pendidikan. Kalau di Sumsel ini kan kita tahu dari segi peningkatan jumlah sekolah ataupun fasilitas-fasilitas yang lain. Kalau menurut Pak Lukman harus ditingkatkan sampai sejauh mana sih jumlah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumsel? Ya, jadi memang sebetulnya kapasitas daripada tiap kelas itu ada aturannya, Kemudian juga jumlah jam mengajar dari setiap guru itu juga ada batasnya. Nah, oleh karena itu saya melihat terutama ini di daerah-daerah ya. Ya, benar. Perlu adanya penambahan infrastruktur, gedung seperti ya. Gedung misalnya, seperti laboratorium, kemudian perpustakaan dan lain-lain yang memang dibutuhkan. Dan satu lagi yang paling penting, di sekolah itu harus ada minimal musola. Ya. Karena musola itu saya lihat itu sangat positif dimanfaatkan untuk peningkatan karakter. Seperti yang dari awal saya katakan tadi, bahwa ilmu yang didapat oleh siswa di sekolah itu hendaknya bersifat positif, ya, positif yang pada akhirnya untuk pembangunan, baik pembangunan bagi dirinya sendiri maupun pembangunan kepada negara dan bangsa lah, ya, seperti itu. Jadi itu yang pertama itu. Jadi infrastruktur itu harus ditingkatkan lagi. Kemudian yang kedua guru, ya. Saya melihat masih banyak di daerah terutama ya, masih banyak guru-guru itu terlalu banyak dibebani jam mengajar. Ya. Jadi kita masih kekurangan guru. Masih kekurangan guru untuk kalau SMP, SMA tentu untuk mata pelajaran tertentu. Kalau untuk SD tentu untuk kelas-kelas tertentu. Jadi ini kalau tidak salah itu tahun yang lalu di Sumatera Selatan itu kekurangan guru masih mencapai puluhan ribu. Ya, secara rinci saya tidak begitu ketahui ya, tapi yang jelas seperti itu. Jadi itu infrastruktur, kemudian SDM guru, kemudian yang paling yang satu lagi yang sangat penting juga perlunya penguatan para guru-guru kita. Walaupun sebetulnya kalau guru itu kreatif, penguatan itu tidak perlu harus diadakan oleh pihak lain. Kita kan sekarang Google ada. Iya, zaman digital Pak ya. Iya, digital artinya. Tapi kita maklum ya, mungkin adanya kesibukan, mungkin keterbatasan kemampuan ekonomi atau keterbatasan kemampuan menggunakan Google, terutama di tingkat pendidikan dasar ini. Kalau pendidikan menengah saya kira tak begitu. Jadi perlu penguatan. Artinya diadakan pelatihan ya, diadakan seminar. Nah, ini kalau di zaman saya dulu, saya ingat betul itu
dalam 1 tahun itu beberapa kali selalu diadakan pelatihan. Uish. Iya. Malahan saya dulu menjadi narasumber sering dipakai oleh yang dulu namanya LPMP. LPMP, ya Sekarang benar. namanya apa itu? Yang di Indraraya. Indraraya, Itu saya sering dipakai Ya. sebagai narasumber. Itu selalu ada penguatan itu. Nah, sekarang ini saya lihat kurang. Yang ada itu tentang pendidikan atau pembekalan terhadap guru-guru penggerak. Ya, guru penggerak. Guru saat penggerak ini. itu. Benar. Tapi ini juga masih belum selesai, masih banyak. Jadi kalau dikatakan apakah kurikulum Merdeka itu sudah 100% berjalan, ya berjalan ya. Tapi tinggal bagaimana untuk penerapannya, apakah tepat atau tidak itu Pak ya. Jadi saya melihat kurikulum Merdeka itu, kalau saya melihatnya ya, itu terlalu tergesa-gesa. Harusnya disiapkan dulu, ya. Itu kita menyimpang ke situ ya. Siapkan dulu. Nah, jadi kembali ke tadi, paling tidak ada 3 itu, infrastruktur, kemudian SDM, tenaga pendidiknya, kemudian SDM tenaga pendidik itu sendiri. Artinya perlu diadakan penguatan seperti itu. Nah Pak, di dalam dunia pendidikan kita kan tidak terlepas dari beberapa stakeholder ya. Dan salah satunya adalah pemerintah, terutama pemerintah daerah. Nah menurut Bapak sebagai pengamat pendidikan, kontribusi pemerintah daerah ini harusnya seperti apa sih untuk pengembangan dunia pendidikan di Sumatera Selatan? Ya, kalau masalah Sarpras kemudian pengadaan SDM saya kira tidak begitu sudah banyak. Tapi yang masih saya lihat perlu ditingkatkan lagi bantuan terhadap sekolah maupun terhadap peserta didik. Utamanya terhadap para mahasiswa. Jadi walaupun di sekolah itu sudah ada yang namanya dana BOS dari APBN tapi saya kira ke depan pemerintah harus memberi yang namanya BOSDA, bantuan operasi sekolah daerah. Menarik. Ya, ini jadi memang saya lihat kalau di daerah-daerah sudah ada yang menerapkan itu. Kemudian membantu tadi memberikan beasiswa kepada para mahasiswa kita yang kemampuan ekonominya itu masih sangat terbatas. Nah ini yang perlu dilakukan pemerintah, paling tidak 2 itu, jadi bantuan terhadap orang yang tidak mampu, kalau dia kuliah beasiswa, kalau dia masih pendidikan dasar menengah melalui sekolah adanya BOSDA. Nah dengan adanya BOSDA ini tentu pelaksanaan proses belajar mengajar itu akan lebih baik. Nah tinggal lagi artinya kita berharap kepada para kepala sekolah dan guru kita, dana yang diberikan itu betul-betul dikelola dengan baik. Nah kalau Pak mengamati ya, ini saya bicaranya secara nasional. Pendidikan di Sumsel ini untuk bersaing dengan provinsi lain itu punya kekuatan yang bagus atau tidak ini? Iya, saya kira sudah jalan, sudah bagus. Sudah bagus ya? Itu tadi. Kalau saya melihat APK dengan APM sama APS-nya itu, saya banding dengan di tingkat nasional malahan, saya bandingkan dengan nasional, tidak jauh. Tidak jauh ya? Angka partisipasi tidak jauh. Artinya pendidikan di Sumatera Selatan ini
4 tahun yang lalu itu sudah saya lihat APK-nya sudah bagus, tidak jauh dari APK di tingkat nasional. Artinya ini sudah bagus berjalannya. Anak-anak sekolah sudah banyak, yang tidak banyak lagi yang tidak sekolah. Hanya yang agak rendah kita memaklumi tentu SMA SMK. Karena ini menyangkut akses ya, menyangkut akses ya. Banyak masih ada yang anak-anak itu kalau mau sekolah itu akses menuju sekolah itu jauh. Harus gitu jalan jauh. Jangankan SMA, sebetulnya SD pun masih ada di Sumsel ini yang harus melalui jalan yang berliku-liku, yang jalan hutan, tapi tidak banyak. Nah ini, jadi itu saya kira yang perlu disikapi oleh pemerintah yang akan datang. Dan kalau yang sudah itu tadi sudah berjalan, saya kira sudah sesuai dengan harapan masyarakat, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Insya Allah Pak, insya Allah ke depan akan lebih ditingkatkan lagi. Ya semoga, karena ya dunia pendidikan dunia yang paling penting lah untuk pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, karakter dan yang lain-lainnya. Betul. Dan satu sisi lagi Pak, dunia pendidikan ini kan bisa dikatakan identik dengan kata-kata gratis. Ya. Nah, ini bagaimana nih seorang pengamat pendidikan Pak Lukman Arif memandang sekolah itu apakah harus gratis atau gimana sih Pak? Kalau saya tidak setuju ya kalau dikatakan sekolah gratis. Ya. Kenapa saya tidak setuju? Itu mustahil. Kenapa saya katakan mustahil? Kalau yang namanya gratis itu berarti anak itu mulai di pakaiannya, kemudian biaya sekolahnya, kemudian termasuk transportasinya dan sebagainya itu digratiskan. Apakah ini pemerintah mampu seperti itu? Itu yang dari tanda tanya. Tetapi pakai istilah lain sajalah, jangan sekolah gratis. Apa Pak yang bagus tuh? Ya apalah ya, artinya subsidi, sekolah bersubsidi ya. Mungkin ya sekolah bersubsidi ya. Benar. Nah, itu yang tadi yang saya katakan, makanya perlu ada BOSDA tadi, bantuan operasi daerah tadi. Benar. Itu. Jadi kalau yang sekolah gratis, berobat gratis, itu mustahil lah. Ya. Pasti ada yang harus ditanggung oleh keluarga. Tapi kalau yang namanya gratis itu berarti semua kegiatan dalam hal pendidikan, dalam hal sekolah akan ditanggung atau digratiskan. Nah, menjadi tanda tanya, mampukah pemerintah itu seperti itu? Karena kita tahu bahwa anggaran yang harus digunakan oleh pemerintah itu bukan hanya pendidikan. Yang kedua itu kesehatan. Karena orang bisa sekolah itu kalau dia sehat. Kalau tidak sehat tidak bisa sekolah. Jadi antara kesehatan dengan pendidikan ini sangat berkaitan. Contohnya saja waktu COVID-19 ya. Nah, itu kan kita sangat prihatin. Ada sampai anak itu selama beberapa tahun dia tidak pernah ketemu langsung dengan gurunya, dengan melalui Zoom. Dan gurunya juga kadang-kadang tidak bisa kontrol. Nah, ini kan bukan sakit orang ini, sakit negara malah sakit ya. Ya. Karena kalau kita paksakan akibatnya ya sangat fatal. Nah, ini contohnya itu. Jadi biaya untuk pendidikan dan kesehatan itu memang besar. Jadi memang pemerintah itu sudah menyediakan atau dalam Undang-Undang Sikdiknas itu nomor 20 2003 bahwa hendaknya pemerintah itu menganggarkan minimal 20%. Nah, jadi kalau bicara itu ini pemerintah ini kadang-kadang lain-lain persepsi. Yang kita harapkan itu 20% dana di luar bantuan dari pusat. Di luar dari gaji guru. Jadi dan 20% itu memang betul-betul untuk operasional kegiatan pendidikan termasuk pembangunan sarana prasarana, jangan termasuk gaji.
Kalau termasuk gaji ya sudah banyak yang daerah-daerah malah sampai 30%. Tapi kalau di luar gaji coba dihitung. Saya tahu ya itu karena kita ada linknya ya. Ya benar. Berapa di seluruh Indonesia itu ada di situ, ada kelihatan berapa anggaran, berapa persen anggaran disiapkan untuk pendidikan. Tetapi itu juga kadang-kadang yang ada beberapa daerah dibuatnya rekayasa padahal sebetulnya dia belum 20%. Jadi kita ini perlu perlu sportif ya. Iya, perlu benar. Sportif artinya kalau memang itu menjadi aturan bahwa harus 20% minimal, ya harus 20. Benar. Agar pendidikan itu betul-betul berjalan dengan baik dan orang-orang yang dihasilkan itu memang betul-betul bisa digunakan untuk pembangunan bagi dirinya sendiri maupun bagi bangsa dan negara. Aduh, ini sahabat Ngopi Sumsel kalau ngobrol dengan pendidikan ini kayaknya waktu berjalan cepat gitu. Tapi nanti kita undang lagi Pak Lukman untuk duduk di sini. Kita akan membahas secara spesifik. Siapa tahu nanti beliau bersedia menjadi tamu khusus, Pak. Jadi per minggu ada topik khusus tentang pendidikan. Kita bicara soal guru saja, atau kita bicara soal kurikulum saja. Jadi kita akan mohon kepada Bapak Lukman untuk menjadi tamu kita yang benar-benar memberikan materi-materi khusus. Tapi terakhir, Pak, saya ingin Bapak memberikan closing statement, harapan kepada pemerintah terhadap kontribusinya bagi pendidikan di Sumsel di masa yang akan datang. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi harapan kita kepada pemerintah terhadap pendidikan ini utamakan yang nomor satu. Dari artinya program-program yang lain. Kalau sudah bicara utamakan yang pertama atau yang nomor satu, maka konsekuensinya banyak. Dan juga kenapa saya katakan harus diutamakan nomor satu, karena yang tadi saya katakan suatu daerah, suatu negara, kalau pendidikannya itu rendah atau pendidikannya tidak berkualitas, maka negara itu tinggal menunggu kapan dia akan menjadi negara yang lebih mundur. Sekarang ini kita kan sedang berkembang kan, jadi harus nomor satu. Nah, kalau sudah dikatakan pendidikan itu adalah di nomor satu, maka kita harapkan pemerintah ke depan itu pemerintah yang berusaha bagaimana agar mencerdaskan agar mencerdaskan para guru-gurunya, para siswa-siswanya, sehingga nanti pada akhirnya guru-guru itu betul-betul mempunyai kompetensi yang diharapkan dalam hal dia memberikan proses belajar mengajar di sekolahnya. Nah, kalau itu sudah berjalan, tentu saja output artinya keluarannya tentu akan lebih bagus, artinya lebih berkualitas, dia akan lebih bermanfaat. Nah, itu yang perlu kami sampaikan, harapan kita kepada pemerintah untuk kedepannya. Walaupun artinya sekarang sudah berjalan baik. Kemudian ya tentu saja tadi selain daripada peningkatan kualitas atau SDM, para guru-guru juga tadi tolong pemenuhan kekurangan guru ini. Segera untuk dipenuhi, karena kalau gurunya itu terlalu banyak dibebani, ya bagaimana dia mau mengajar, terlalu berat ya. Pemenuhan kekurangan guru. Nah, yang terakhir tadi yang saya katakan, ke depan sering-seringlah agar ada anggaran untuk memberikan penguatan. Nah, jadi paling tidak itu ada 4 itu yang harus dilakukan oleh pemerintah yang akan datang agar khususnya Sumatera Selatan ini menjadi cerdas, baik itu
para gurunya maupun para siswa-siswanya. Saya kira itu. Oke, baik sahabat Ngopi Sumsel, itulah pesan penutup dari Pak Dr. Andes Haji Lukman Haris, MSI, dan pesan yang sangat menyenjang, sangat tepat sekali dan harus diperhatikan bersama. Saya hanya mengutip pernyataan beliau, dunia pendidikan bukan hanya tanggung jawab dari satu pihak, tapi banyak pihak. Pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat. Ayo sama-sama membangun dunia pendidikan agar generasi muda di Sumsel dapat maju, dapat berkembang sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.